Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Kamilia MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta teman-teman mahasiswa kelas SPIF yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pola dan Pemikiran Pendidikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rodikin dengan NIM 2120298. Yang kedua ada Wafik Rosalin Syifa Azizah dengan NIM 2120305. Dan yang ketiga ada Atra Sina Sabrina dengan NIM 2120313. Dan yang keempat ada Siti Khairiyah dengan NIM 2120322. Dan yang terakhir ada Hendri Ramadan Farisa dengan NIM 2120341. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan materi berikut ini. Sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau sering disebut NU adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berangkat komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc. Maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Pola dan pemikiran pendidikan NU. Signifikan pendidikan, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berupaya memanusiakan manusia secara utuh, sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar mengamalkan segala perintah Allah dan menegakkan keadilan di muka bumi, beramal saleh dengan menyanjang predikat sebagai makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari segala jenis makhluk Allah yang lainnya. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah yang pertama, menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Metode pembelajaran harus disesuaikan dan memperhitungkan tujuan, bahan, lingkungan pendidikan. Ketika merujuk ke pesantren, metode yang digunakan adalah konvensional, yaitu sistem sorogan, bandongan, wetonan dengan kajian utama klasik buku. Sejarah terbentuknya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Desa Kaumun, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertujuan untuk memurnikan adikah Islam Indonesia Nusantara. Gerakan Muhammadiyah ditandai oleh semangat membangun tatanan sosial dan masyarakat yang lebih maju dan berpendidikan, menampilkan ajaran Islam bukan hanya agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis, tapi sebagai sistem kehidupan manusia dalam semua aspeknya. Pola dan pemikiran pendidikan Muhammadiyah. Awal pemikiran, dalam pandangan Islam, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, manusia secara prinsipal mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah fil ard.
Sedangkan dari perspektif penciptaannya, manusia diberikan oleh Allah potensi al-ruh dan al-aql. Oleh karena itu, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan hendaknya menjadi media yang dapat mengembangkan kedua potensi manusia tersebut, baik itu menalar dan mencari petunjuk untuk pelaksanaan ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Kholiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan pendidikan harus didasarkan pada pengembangan potensi dasar manusia, yaitu berupa ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh apabila manusia atau peserta didik atau murid tersebut mendayagunakan berbagai media, baik yang diperoleh melalui persepsi inderawi, akal, kolbu, wahyu, maupun ilham. Adapun model pengajarannya yaitu 1. Cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem weton dan sorogal. Madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda. Kedua, bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di Madrasah Muhammadiyah bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Yang ketiga, hubungan guru-murid. Di pesantren, hubungan guru-murid biasanya terkesan otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan Madrasah Muhammadiyah mulai mengembangkan hubungan guru-murid yang akrab. Tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan: 1. Pendidikan moral akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Yang terakhir, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Materi selanjutnya yakni perbedaan atau perbandingan pola dan pemikiran pendidikan NU dan Muhammadiyah. Pada NU sendiri, materi yang diajarkan yakni ilmu-ilmu agama Islam seperti Al-Quran dan tafsirnya, hadis, ulum hadis, usul al-din, fikih, nahwu, dan sorof. Pada NU juga memasukkan ilmu-ilmu sekuler seperti ilmu bumi, matematika, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan bahasa Latin. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga mengajarkan bagaimana berorganisasi untuk mewujudkan persatuan perjuangan umat Islam dan juga diajarkan pula berpidato agar siap terjun ke masyarakat untuk mendakwakan agama Islam secara lebih dalam dan luas. Sedangkan pada Muhammadiyah, materi pendidikan yang diajarkan yakni pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar, materi Al-Quran dan hadis menurut akal, kerjasama antar agama, kebudayaan peradaban, hukum, kausalitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan, dan peranan manusia di dalamnya, dan juga akhlak atau budi pekerti. Sedangkan dari kurikulum, NU memberikan pemilahan yang tegas antara aspek pengembangan intelektual dan aspek pembinaan kepribadian. Hal ini nampak dari penekanan yang diberikan dalam lingkungan pendidikan pesantren yang banyak memberikan porsi mengenai pendidikan akhlak, bahkan kajian-kajian kitab yang berintikan materi akhlak merupakan bagian dari kurikulum wajib. Mbah Kiai Haji Asy'ari sendiri merupakan salah satu tokoh yang berani mendirikan ponpes di lingkungan yang terkenal dengan sumber maksiatnya dan masih mempertahankan sistem madrasah, hanya saja ditambah dengan ilmu umum seperti ilmu bumi dan matematika seperti yang telah tadi disebutkan. Sedangkan untuk Muhammadiyah, kurikulumnya muatannya lebih besar kepada ilmu-ilmu umum, sedangkan dalam aspek keagamaan, minimal alumni sekolah Muhammadiyah dapat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya, membaca kitab suci Al-Quran dan menulis huruf Arab atau Al-Quran, mengetahui prinsip-prinsip akidah dan dapat membedakan bid'ah, kufarat, syirik, dan muslim yang muttabi atau pengikut dalam pelaksanaan ibadah. Dari sistem penyelenggaraannya,
NU dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari mensyaratkan kehendaknya tempat belajar memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dalam arti terjaga kebersihannya, ventilasi udara yang cukup, dindingnya yang bersih dari coretan dan gambar-gambar yang dapat mengganggu konsentrasi belajar, serta bersih dari kotoran-kotoran dan suara gaduh. Bahkan hingga masalah pengaturan lampu juga menjadi perhatiannya. Nah, Mbah Kiai Hashim Asy'ari ini dalam sistem penyelenggaraannya juga masih menggunakan peralatan tradisional dengan sistem pembelajaran yang sorogan atau badongan. Beliau juga tidak mencampurkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, sistem pendidikan yang beliau gunakan yakni sistem klasik, yaitu individual atau halaqah. Sedangkan untuk Muhammadiyah, sistem penyelenggaraannya sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan meniru sistem persekolahan model Belanda. Dalam mengajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan kapur, papan tulis, meja kursi, dan peralatan lain sebagaimana lazimnya sekolah Belanda. Berkaitan dengan langkah tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa untuk memajukan pendidikan diperlukan cara-cara sebagaimana digunakan dalam sekolah maju. Nah, beliau ini juga menerima siswa perempuan dalam pembelajaran tersebut. Sistem pendidikan yang digunakan beliau juga sistem modern, yakni sistem klasikal. Baiklah, terima kasih. Demikianlah video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.